Oke, kembali lagi bersama saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Eh, Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang larik atau array satu dimensi ya. Array satu dimensi atau array satu dimensi. Baik, apa itu larik atau array? Jadi, larik ini adalah sekumpulan item yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan atau berdampingan. Jadi larik ini merupakan suatu variabel yang dapat menyimpan beberapa item atau beberapa nilai yang ditempatkan di lokasi memori yang saling berdekatan atau contiguous. Nah, jadi item-item atau nilai dalam larik ini bisa dikatakan sebagai elemen. Nah, elemen-elemen atau nilai-nilai ini yang menempati ruang-ruang memori tadi itu memiliki indeks atau nomor indeks untuk mengidentifikasikan posisi dari elemen dalam larik. Ya, jadi satu elemen akan mengisi satu posisi dalam larik dengan nomor indeks tertentu. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi saya tadi katakan bahwa larik ini bisa menyimpan lebih dari satu data ya. Beda dengan variabel biasa ya, hanya bisa menyimpan satu data dalam satu waktu, tetapi untuk variabel larik ini bisa menyimpan kumpulan data dalam satu waktu. Tapi catatan di sini bahwa data yang disimpan, berbagai data yang disimpan di dalam variabel larik ini, dia harus mempunyai tipe data yang sama, tidak boleh berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada 4 elemen yang akan disimpan atau 4 nilai akan disimpan di dalam suatu larik, ya makanya oleh karena itu 4-4-nya ini harus mempunyai tipe data yang sama, misalnya bilangan bulat tadi ya, seperti itu. Jadi tidak boleh 4 elemen itu yang satu untuk indeks 0 dia menempati satu indeks 0, dia tipe datanya adalah misalnya string. Kemudian untuk ruangan satunya lagi dia tipe datanya bilangan bulat, yang satunya lagi misalnya karakter. Nah, tidak bisa seperti itu larik ya. Jadi larik hanya mempunyai tipe data yang sama dari kumpulan elemen yang disimpan di dalam larik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya sini saya coba akan membuat ilustrasi larik. Jadi tadi dikatakan bahwa larik itu kan nanti setelah kita buat dialokasikan di memori yang saling berdampingan. Jadi ibaratnya di sini bahwa larik ini nanti ya, dia di dalam ruang memori ini berdampingan ya, ibaratnya seperti ini. Jadi ini satu kotak ini dibagi dengan sekat-sekat ya, untuk memisahkan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, jadi ruangan ini dia saling berdekatan atau berdampingan seperti itu. Ya, jadi posisi berdekatan atau berdampingan yang nanti ya, jadi di sini setiap ruangan ini diberi identitas berupa nomor indeks ya, diberikan nomor indeks. Nah, indeksnya ini mulai dari nilai 0, 1, 2 dan seterusnya ya, tergantung nanti panjang larik yang akan kita definisikan. Nah, larik ini model larik ini larik satu dimensi ya. Nanti juga kita akan mempelajari matrik 2 dimensi yang boleh seperti satu dimensi atau sebagai vektor ya, bisa disebut, karena dia hanya mempunyai satu arah. Jadi ilustrasi larik seperti itu, ibarat larik itu seperti sebuah kamar-kamar lah ya, kalau kita analogikan di hotel itu kamar-kamar yang mempunyai nomor kamar ya. Ini indeks ini sebagai nomor kamar. Ya, nanti
untuk mengenali elemen-elemen di dalam larik ini, tiap-tiap ruang ini, kita harus melalui nomor indeks. Oke. Nah, larik juga bisa dimodelkan seperti ini, diilustrasikan seperti ini ya. Kalau ini tadi kan dia datar, ini dia seperti tumpukan. Nah, model seperti ini juga karena larik ini juga bisa kita gunakan untuk merepresentasikan struktur data tumpukan ya. Kalau seperti ini kan ilustrasinya lebih enak kalau tumpukan dari atas ke bawah. Jadi seperti kalau elemennya di sini kita isi 1, 2, 3, 4, 5, ini elemennya seperti bertumpuk. Oke. Nah, ini nanti untuk struktur data itu kan materi tersendiri ya. Sedangkan kita di sini hanya membahas tentang pemahaman dari larik atau array itu sendiri ya. Oke, bagaimana larik itu digunakan ya? Selanjutnya yaitu larik ini kan merupakan struktur data dasar juga ya dalam pemrograman. Nah, di mereka ini bisa digunakan di berbagai macam aplikasi. Ya, contohnya untuk menyimpan daftar data ya, menyimpan data apa saja, misalnya data nama, data umur atau nilai ya, seperti itu. Karena apa prinsipnya kan larik ini untuk menyimpan data lebih dari satu ya dalam satu waktu ya, seperti itu ya. Jadi nah, kalau data lebih dari satu kan seperti suatu daftar data atau suatu list ya, seperti itu. Nah, selain itu juga tadi untuk aplikasi menerapkan tumpukan antrian dan struktur data lainnya, dan juga bisa digunakan untuk digunakan untuk komputasi pada data dalam skala besar ya, seperti perhitungan numerik atau pemrosesan gambar ya. Larik ini bisa digunakan. Oke, sini kita masuk sintaks untuk mendeklarasikan larik dalam beberapa bahasa pemrograman itu seperti apa ya. Jadi untuk mendefinisikan larik atau mendeklarasikan larik itu mengikuti aturan dari bahasa pemrograman. Nah, di materi ini kan mata kuliah bahasa pemrograman ini kita sepakati bahwa kita bisa menggunakan bahasa C atau bahasa Java ya. Jadi deklarasi larik dalam bahasa C itu adalah tipe data ya, tipe data diikuti nama lariknya ya, baru diikuti dengan ini adalah panjang larik ya, panjang larik di sini ya, tulisnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dalam bahasa C kan, jadi tipe datanya int yang ini, kemudian nama lariknya 6, kemudian panjang lariknya adalah 5. Jadi di sini kita mendeklarasikan larik untuk menampung bilangan bulat ya. Karena bertipe data integer bilangan bulat dengan panjang lariknya. Jadi kalau 5 berarti nanti dia membuat alokasi ada 5 ya, mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ruang-ruang ini nanti untuk diisi oleh bilangan bulat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya larik dalam bahasa Java itu deklarasinya seperti ini ya. Jadi ini tipe data, kemudian kurung kotak kosong ini ya, diikuti nama lariknya sama dengan keyword new, tipe data, kemudian panjang larik ya. Untuk Java seperti ini. Oke, jadi ini dasar untuk pendeklarasian larik ya, secara konsep dasarnya. Jadi sekali lagi ini bergantung dari bahasa pemrograman ya. Jadi ini kan menggunakan bahasa pengunci dan Java ya.
Mungkin dalam bahasa pemrograman lain seperti JavaScript ya misalnya, kemudian ada PHP, bisa jadi agak berbeda ya, harus menyesuaikan aturan sintaks dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, jadi tadi ilustrasinya kan sama ya, jadi sudah digambarkan bahwa pada saat kita buat ini panjang lariknya 5 ya. Jadi kedua deklarasi ini ya akan menghasilkan larik yang seperti ini. Oke. Ya, jadi membuat 5 space untuk larik ya, item-item larik dengan masing-masing identifikasinya berdasarkan nomor indeks. Nah, jadi untuk mengakses nanti elemen atau item di dalam larik-larik ini, kita menggunakan nama larik diikuti dengan nomor indeks. Jadi kita mengakses array 6 pada indeks 0, berarti yang di sini. Kemudian kalau 6.1 ini adalah kita mengakses larik 6 pada indeks 1. Dan seterusnya, dan yang terakhir adalah mengakses ini larik 6. Ini kan keseluruhan ini namanya larik, tapi kita mengakses pada indeks 4. Nah, ini jadi ada source code-nya, bisa kita lihat seperti ini ya, untuk mengakses alamat dari larik pada memori ya, seperti itu ya. Nah, ini kita tetap menggunakan larik dengan panjang 5 ya. Ya, kita dari gambar di samping ini kita coba buat source code-nya ya. Ya, tentunya kita harus mengimport dulu di sini library-nya stdio3h, deklarasi larik, baru ini fungsi main-nya. Nah, di dalam fungsi main-nya ini kita akan menampilkan alamat memori dari larik dengan menggunakan nomornya, alamat memorinya menggunakan bilangan heksadesimal ya, ini untuk heksadesimal. Oke, jadi di sini prinsipnya pada saat i sama dengan 0 ya, jadi kita mengakses alamat memori untuk larik indeks i pertama, jadi indeks 0, 60, alamat memorinya akan ditampilkan ya. Begitu juga nanti perulangan berikutnya jadi 1, kemudian untuk array indeks 1 alamat memorinya berapa ya, seperti itu. Nah, jadi kita jalankan. Maka untuk mulai dari 60 ini alamat memorinya, 62 alamat memorinya, 63 ini alamat memorinya, 60, 61, 62, 63, maaf yang ini 64 alamat memori. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saling berdampingan, jaraknya adalah 44 poin ya. Jadi ibaratnya seperti kalau kita posisikan gini ya, dia mulai dari ini yang 70 ya, ininya saya nggak usah tulis dari depannya, akhirnya 70, kemudian masuk ke 74 ya, kemudian ke 78 ya, kemudian ke 7C. Kenapa C? Karena bilang heksadesimal ya, kalau nggak heksadesimal kan 0, 1 sampai 9, kemudian A, B, C ya. Jadi kalau 8 kan 4, 1, 2, 3, 4, jadi dari 8 ke C. Nanti C, D, E, F kembali lagi ke 0 gitu ya. Jadi C, D ini kan dari C kemudian ke 80 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 naik ya, naik ini ke 10 ya. Jadi tadi kan mulainya dari 70 tambah lagi jadi 80 seperti itu ya. Nah, ini jarak-jaraknya adalah 44 poin. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa memang betul larik itu dibuat di ruang memori itu berdampingan ya. Jadi tidak lompat ya. Jadi tetap dijaga posisinya berdampingan. Oke, bagaimana untuk menyiapkan atau mendeklarasikan larik? Tadi sudah ya, mendeklarasikan larik. Nah, tetapi tadi kan mendeklarasikan lariknya
dengan cara yang seperti ini. Ya, yang cara seperti ini berarti larik yang kita deklarasikan itu lariknya larik kosong. Ya. Kenapa larik kosong? Karena larik ini kita hanya menyiapkan lariknya tetapi tanpa ada item di dalam larik tersebut. Ya. Jadi masih kosong. Nah ini kenapa 0? Karena 0 ini kita kan di sini tipe datanya adalah integer ya. Jadi dikasih 0. Kalau kita print dia akan tercetak 0, artinya kosong ya sebenarnya. Kalau misalnya kita pakai karakter ini, tipe data karakter, maka ini bukan 0. Isinya biasanya 0 ya. Seperti itu 0. Ya, jadi setiap indeksnya, setiap larik berdasarkan nomor indeksnya ini masih 0 semua, masih kosong semua ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita bisa mendeklarasi larik dengan langsung memberi nilai lengkap pada setiap indeksnya. Nah, seperti ini ya. Ini nilai itemnya ya. Jadi kalau misalnya ini kita buat lariknya panjangnya 5, kita taruh langsung kita kasih nilai 2, 4, 6, 8, 10, berarti 2 ini mengisi indeks 0, 4 ini mengisi indeks 1, 6 ini mengisi indeks 2, 8 ini mengisi indeks 3, 10 ini mengisi indeks 4. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nah, seperti ini ya. Nah, ini kita gambarkan lagi. Jadi setiap nilai itu akan menempati nomor indeks secara berurutan. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan larik? Tadi ini kan sudah, ini cara menyajikannya menampilkan larik. Nah, oke lah, misalnya kita sudah menyiapkan larik seperti ini, ya berarti ini masing-masing larik ini mengisi ruangannya ya, posisinya. Dan bagaimana nanti untuk menampilkan larik seperti ini ya, kita mau menampilkan larik. Jadi kita ingin menampilkan larik berarti mengakses larik untuk setiap nomor indeks. Nah, berarti ini di sini kita mau mengakses menampilkan larik di indeks 0 ini kan 2 ya. Ya, untuk mengaksesnya, untuk menampilkannya kita harus menggunakan nama array-nya, nama lariknya yaitu 6 diikuti nomor indeks. Jadi pada saat kita tulis 60 berarti di sini adalah 2 ya. Ini 61 ya. 61 4 gitu ya. 62 6 ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, tadi ini sudah ya, mengakses 60, 61 dan seterusnya seperti itu ya, berdasarkan nomor indeksnya. Tapi misalnya oke, ini satu-satu ya. Jadi kalau kita langsung sebutkan tadi 60 ya, kita lihat contoh yang sebelumnya. Berarti kan tadi isi lariknya adalah 2, 4, 6, 8 dan 10 ya. Nah, 60 berarti ini kita mengakses 2. 61 berarti kita mengakses yang 4. Nah, kalau kita mau mengakses nilai 10 atau menampilkan nilai 10 pada larik 6 tadi, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 6, 4. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana jika kita ingin menampilkan seluruh nilai larik ya, seluruh larik keseluruhannya, berarti nilainya ditampilkan semua ya. Nah, itu kita dapat menggunakan struktur perulangan. Karena menjadi tidak efisien kalau kita mau menampilkan isi larik, masa untuk seluruhnya ya, misalnya larik ini ya 6, ini kan panjangnya sama dengan ini isinya ya, baru kita buat kemudian 1, 2 gini kan, 3, 4 ya. Nah, ini kan berarti berapa? Kita harus di dalam coding nanti kita harus menulis sintaks ini
sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, bagi ini cuma 5 ya. Jadi panjang lariknya itu cuma 5. Bayangkan kalau panjang lariknya itu misal kita untuk menyimpan 100 data. Berarti kalau caranya seperti ini, kita harus sampai tulis 6 ke 100. Ya, sorry kan 100 berarti 99 ini. Yang kurang 1. Berarti kita membuat 100 baris ya. Nah, itu tidak efisien ya. Makanya kita harus menggunakan struktur perulangan ya, supaya source code yang kita buat itu menjadi lebih efisien gitu ya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadi ya kita buat ini, coba sedikit A, nama arraynya A ya. Ini taruh 5 ya. Nah, berarti kita membuat ini, mengisinya dengan 5 item berupa bilangan genap dari 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian kita ingin menampilkan. Nah, kalau kita ingin menampilkan jadi seperti ini. Ya, pakai for. Daripada kita harus tulis tadi 60, 61, 62. Nah, pakai for karena lebih singkat ya. Kita hanya butuh dalam for ini, kita hanya cukup menulis satu baris aja sintaks, yaitu untuk menampilkannya dari setiap elemen larik ya, seperti itu. Karena kan prinsipnya ini pada saat perulangan for ini dia akan membaca i sama dengan 0, berarti di sini adalah dia akan mencetak A0. Jadi dia akan menampilkan item pada larik A0 gitu ya. Di A0 sehingga di A0 muncul 2. Kemudian dia berulang lagi tambah 1 A1, berarti A1 dia akan menampilkan 4. A2 6, A3 8. 1 2 3 ya. 1 0 1 2 3 ya, A3 8, A4 itu adalah 10 ya. Begitu I-nya jadi 5 kurang 5 false, maka tidak lagi ditampilkan A5, ini tidak. Jadi cuma sampai A4 karena ini keluar dari perulang. Oke. Jadi seperti itu nanti tampilannya. Jadi seperti ini ya. Dia juga sama. Oke. Jadi seperti itu untuk menampilkan larik ya. Jadi tapi bukan berarti tidak boleh kita mengakses satu larik begini saja. Soal ini pakai yang A ya. Misalnya kita mau mengakses I-nya A1, berarti A1. Berarti kalau A1 saja dia akan menampilkan ini. Ya. Ini hanya lebih mengefisiensikan jika kita ingin menampilkan seluruh isi larik, harus sebaiknya menggunakan for dibandingkan kita menulis satu. Tapi kalau ingin mengakses satu larik saja ya, satu buah larik pada nomor indeks tertentu, ya kita nggak usah pakai for, langsung aja seperti ini ya, nama lariknya diikuti nomor indeks. Nah, selanjutnya ini ini adalah tadi kan pakai for, yang ini pakai while ya. Perulangannya menampilkan larik tadi menggunakan for, yang ini menggunakan while. Ya, prinsipnya sama saja ya. Ya, jadi tetap kita deklarasikan lariknya dengan nilai awalnya seperti itu. Ya, kita mau tampilkan lagi nilai awalnya ini supaya dilihat, ditampilkan di layar. Nah, kita harus mendefinisikan dulu variabel i ya, variabel indeks ya, supaya nanti karena mengaksesnya berdasarkan nomor indeks. Baru kondisi perulangannya harus lebih kecil dari 5 ya, karena lariknya ini panjang lariknya ini panjang lariknya 5, berarti dia nomor indeks lariknya dari 0 sampai 4 ya, tidak sampai 5. Seperti itu, supaya pada saat 5 dia keluar dari perulangan. Ya, sama hasilnya ya. Hasilnya akan seperti ini juga. Oke, sini sekarang kita berikutnya adalah tadi
larik tadi contoh-contohnya kan semuanya menggunakan bilangan bulat, ya, sangat mudah, tinggal masukkan saja nilai. Nah, bagaimana untuk larik yang berupa itemnya berupa karakter, ya? Nah, ini saya kasih contoh, ya, deklarasi larik berupa karakter tetap deklarasinya prinsipnya sama, ya. Ini harus pakai nama larik, dan itu nama larik. Maaf, ini nama larik, ini tipe data, kemudian ini nama larik, kemudian ini panjang larik. Ya, prinsipnya sama, ya, seperti itu. Hanya di sini tipe datanya karakter. Tadi kita pakai yang int bilangan bulat. Nah, untuk karakter itu ada dua cara, ya, untuk langsung memberikan nilai, ya, nilai pada larik karakter. Itu bisa menggunakan petik ganda. Artinya petik ganda ini yang di dalam ini langsung suatu string, ya, berupa string. Ya, kalau petik ganda ini berupa string. Atau kita menggunakan petik tunggal. Nah, petik tunggal ini disebut dengan untuk memang karakter. Itu ya, kalau untuk karakter ya kita kasih masuknya satu persatu. Karakter itu kan berarti hanya huruf-huruf saja, ya. Kalau string itu minimal satu kata, ya, berupa kata. Kalau karakter itu wajib berupa huruf, ya, satu persatu. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini saya langsung saja untuk mengasih contoh source code-nya seperti ini. Oke, sama, ya. Nah, kita dua ini, ya, larik karakter larik B, ya, untuk tipe data karakter, kemudian larik A, ya, untuk tipe data karakter juga hanya model inputannya yang formatnya sedikit berbeda. Yang satu mungkin menggunakan model petik ganda, yang satu menggunakan petik tunggal. Nah, ini kemudian kita coba tampilkan masing-masing dari larik B dan larik A, ya, seperti itu, ya, dengan perulangan yang sama. Nah, maka kita lihat hasilnya keluarannya juga sama, ya. Jadi ini yang inputan yang ini itu untuk yang output yang ini adalah untuk output dari B5, yang ini adalah output dari A5. Jadi inputannya sama, ya. Inputannya sama, inputannya berbeda, tapi keluarannya sama. Karena kan kalau kita sudah belajar deklarasi variabel, ya, kalau variabel char aja kan kita cukup hanya nama variabel ikuti tipe data. Tapi kalau untuk variabel string kita harus membuat seperti ini, kan. Ini namanya deklarasi variabel string. Nah, kenapa di dalam tidak seperti di Java? Di Java itu kita variabel string langsung pakai tipe data string. Tapi di C kita variabel string itu, ya, kita deklarasikannya menggunakan model larik dengan tipe data char, ya. Makanya bisa di ini seperti ini, ya, ini berupa string. Karena prinsipnya, karena string itu adalah rangkaian dari karakter yang saling berdampingan, ya, seperti itu. Makanya rangkaian karakter berarti string itu kan adalah nilai yang disimpan di memori berupa rangkaian karakter. Nah, kalau rangkaian karakter ini, karena variabel char itu bisa menyimpan lebih dari satu karakter, berarti dia charnya harus berupa larik untuk deklarasinya. Seperti itu, ya. Oke, bagaimana sekarang mengisi larik dengan nilai stringnya? Ya, tadi sudah saya jelaskan yang tadi model string, tapi ini modelnya agak berbeda, ya.
Ya, jadi mendeklarasikan lari untuk nilai string ya ada dengan menggunakan fungsi ya. Jadi di sini maksudnya mengisi lari dengan nilai string menggunakan fungsi ini. Ya, jadi menggunakan fungsi strcpy ya. Nah, untuk menggunakan fungsi ini untuk mengisi lari ya. Tadi kan kita buat lariknya ya, jadi misalnya char yang sebelumnya ya, secara 5 langsung kita tulis A B C D E ya, ini stringnya seperti itu kan, langsung. Nah, di sini adalah kita definisikan dulu lari kosongnya, baru kemudian kita isi ya. Jadi kalau yang ini nggak ada dulu, kita cuma buat ini, baru kita isi lari untuk A5 ya, menggunakan fungsi strcpy ya. Jadi untuk strcpy ini, cara untuk menggunakannya kita harus mengimport library string.h. Cara menggunakannya, panggil fungsi strcpy, kemudian parameter pertama diisi dengan nama array-nya, kemudian diikuti dengan inputan dari stringnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya tampilkan kembali nilai stringnya, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, kemudian, nah tadi, maaf, yang tadi inputan tadi kan lariknya langsung, isi lariknya kita tulis langsung di dalam source code. Nah, tetapi nanti kan kalau kita sudah buat program itu, kita ingin inputannya dinamis. Kalau seperti ini kan inputannya statis. Sekali Anda buat, gitu ya, Anda input di dalam source code Ruby Word, Anda jalankan ini aja yang keluar, Anda jalankan ini aja yang keluar. Anda mau rubah inputannya lagi dengan yang lain, bukan Ruby Word, misalnya Antonius, Anda harus rubah di dalam source code. Nah, itu kalau bagi programmer ya bisa, ya dia bisa. Tapi kalau bagi orang awam tidak mungkin. Orang awam menggunakan aplikasi, dia hanya mengisi input dan melihat output, sehingga perlu adanya isiannya supaya dinamis. Kita mengisi nilai-nilai larik atau panjang larik ya, panjang larik dan nilai-nilai larik itu melalui keyboard ya. Setelah aplikasi dijalankan, baru ada permintaan untuk mengisi larik, kita input melalui keyboard. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah dengan menggunakan fungsi scanf ya. Nah, scanf sebelumnya sudah dijelaskan ya. Sebenarnya sudah kita gunakan pada materi-materi sebelumnya ya. Ya, jadi di sini program ini nanti pada saat dijalankan dia akan muncul ya. Jadi lariknya ini kita definisikan ya. Misalnya ya A0 atau A berapa ya, ikutin contohnya 0 atau A5, misalnya kita bikin A5 ya. Jadi panjang karakternya nanti adalah nilai panjang lariknya ada 5 ya. Nah, tapi sebenarnya di larik ini untuk penomoran indeks ini sebenarnya kita taruh 0, kita taruh 1, kita taruh 2, tetapi nanti inputannya lebih dari panjang larik itu nggak masalah ya. Kalau untuk di bahasa C ya, dia tidak terlalu terikat hanya dengan 5, berarti kita nggak bisa ngisi nilai lebih dari larik itu, lebih dari panjang lariknya. Bisa ya. Kenapa? Oke, kita kembali lagi ke sini. Scanf ya. Jadi di sini dia akan membaca inputan yang akan dimasukkan ya. Jadi dari keyboard ya. Ini membaca inputan dari keyboard. Maaf, ini harus saya pakai ini. Ya.
membaca inputan dari keyboard. Kemudian ya, jadi apa yang dibaca di sini adalah berupa tipe datanya string. Jadi kita kasih masuk tipe data string, kemudian kita tampilkan kembali nilai stringnya. Itu ya pakai printf. Nah, tetapi di sini jika nanti program ini jalankan kita menginput suatu string ya ke program ini, dia akan membaca hanya pada nilai string yang berdampingan. Jadi jika ada spasi, setelah spasi itu dia tidak akan ditangkap oleh scanf, ini tidak dapat ditangkap. Misalnya Anda masukkan, ya misalnya muncul nanti masukkan kata ya dari programnya, Anda masukkan kata misalnya Rudy spasi word. Nah, ini yang ditangkap nanti hanya Rudy aja. Wordnya ini tidak ditangkap oleh scanf. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau Anda input Rudy word, kemudian Anda tampilkan, maka yang tampil cuma Rudy aja. Wordnya tidak. Ya. Nah, oleh karena itu nanti ada cara lain lagi untuk memasukkan nilai string ke dalam larik melalui keyboard, yaitu dengan menggunakan perintah fungsi gets. Ya. Nah, kalau gets ini begitu Anda masukkan suatu string, Anda ketika suatu string ya, kemudian Anda enter, maka akan ditangkap oleh fungsi gets. Ya. Gets misalnya yang di sini ya, contoh yang berikutnya ini variabel array-nya itu adalah s. Ya, jadi pada saat Anda masukkan kata, langsung maka akan ditangkap oleh fungsi gets, disimpan di sini. Nah, ini kalau pakai fungsi gets ini, misalnya Anda masukkannya tadi Rudy word ini akan disimpan semua ke dalam variabel array s ini. Ya, akan ditangkap semua. Ya, kemudian Anda tampilkan menggunakan puts. Ya, Anda tampilkan menggunakan puts, maka tampilannya akan muncul semua sesuai inputannya. Misalnya Rudy spasi word, ya tampilannya juga akan Rudy spasi word, seperti itu. Oke, jadi ada caranya dengan scanf, bisa juga dengan gets. Jadi gets itu khusus untuk stringnya, pakai s. Ya. Oke, selanjutnya ini kita akan berlatih ya untuk buat program menampilkan karakter larik seperti pada tabel berikut ini. Ya. Nah, jadi di sini program yang dibuat nanti Anda bisa menampilkan larik untuk, berarti yang tampilkan lariknya nanti seperti ini ya. 5 baru nanti tampilkan. Nah, kalau bilangan bulat biasa tampil nanti nih 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Jadi ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau tampilannya nanti outputnya biasanya seperti ini. Nah, tetapi di sini bukan berarti Anda buat karakternya, buat programnya nanti begini saja cukup. int a 10 baru langsung 5, 0. Tidak seperti itu ya. Ya, baru Anda menggunakan pakai for nanti ya, for kemudian gini kan gitu, baru ini menampilkan, nanti Anda bikin a i. Nah, ini akan tampil semua. Tidak seperti itu ya. Tapi di sini yang diinginkan adalah programnya nanti Anda mendeklarasikan cukup begini. Oke. Kemudian ini berapa tadi, 10 ya. Begini. Baru inputannya nanti masukkan nilainya
di luar ini, jadi A0 sama dengan tadi berapa, 5 gitu ya. Kemudian langsung lompat ke A2 sama dengan 5, lompat lagi yang isinya gini, A4 sama dengan 5, kemudian ke A6 sama dengan ini A4, A6 ya 5, kemudian masuk lagi A8 sama dengan 5, seperti itu ya. Jadi inputannya maunya masukannya seperti ini. Nah, tetapi di sini untuk menginput seperti ini harus menggunakan for, gitu ya, harus menggunakan for. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya untuk menampilkan karakter larik seperti ini, tetapi tidak menginput langsung seperti ini. Kita harus modelnya seperti ini. Kita deklarasikan, baru kita menginput nilai 5 berdasarkan nomor indeks 0, 2, 4, 6, 8. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita coba aja ya. Kita coba aja di sini menggunakan bahasa pemrograman C. Oke, ini saya close dulu. Oke, kita masuk ke bahasa C. Kita coba ya, latihan. Saya buat di sini satu. Kita buat ya, ini dah ya, larik. Nah, kita larik. Oke, kita bilang lagi, kemudian kita bisa bikin include, ini kan, include stdioh. Sorry, ini kurang pakai tanda ini ya. Oke, kemudian kita buat lariknya 10. Kita buat fungsi mainnya. Oke, baru kita buat, kita bisa pakai while saja ya. Ya, oke, kita bikin int i sama dengan 0 ya, kemudian pakai perulangan ini ya, dan baru while i kurang dari 10 gitu kan. Nah, ini baru kita buat A0 isi dengan 5, tapi bukan A0, AI ya. Kita menjadi 0, baru kita naikkan 2 ya. Jadi dia akan mengisi dari A0, 0 tambah 2 menjadi A2, nanti 2 tambah 2, 4. Jadi yang diisi selalu yang genap-genapnya berikutnya ya, seperti itu. Baru setelah selesai, kita bisa print dia menggunakan for ya. Ini. Oke. Kemudian di sini kita print f, kan gitu kan. Nah, %d, di sini kasih. Oke. Nah, kita jalankan ya. Ya, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita run dia. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini untuk latihan yang tadi ini ya. Ya, untuk menampilkan ini 50 50 50 kan sama ya, dari mana. Oke, ini
Jadi dia lompat langsung dari A0 5, kemudian I berubah jadi 2 kan, langsung baca. Berikutnya adalah A2 sama dengan 5, 2 ditambah 2 lagi jadi A4 sama dengan 5, A6 sama dengan 5, A8 sama dengan 5, kemudian A10 ya. I-nya 10 nggak bisa, jadi nggak ada A10 nggak jadi, sampai di A8 saja. Sangat mudah ya sebenarnya untuk membuat program yang seperti ini ya. Ya, prinsipnya Anda tinggal banyak latihan saja ya. Banyak latihan. Karena pemrograman itu adalah skill. Jadi skill itu bisa diasah dengan memperbanyak latihan. Oke. Nah, selanjutnya untuk latihan nomor 2 ini akan menjadi tugas. Ya. Latihan nomor 2 ini akan menjadi tugas mahasiswa. Jadi buat program untuk menukar isi larik pada posisi nomor indeks ganjil dari 2 string kata berikut ini. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, saya jelaskan sedikit supaya Anda buat programnya nanti nggak keliru pemahamannya. Jadi saya bikin sendiri. Nah, ini kalau kita buat top ini, oke, udah bisa, agak susah. Antonius ya, ini S. Oke. Nah, kemudian di bawah ini Nah, ini kan nomor indeks keduanya kan gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 8. Nah, string ini kan berarti kan ini ada dua char ya, dua karakter array ya. Jadi misalnya ini kita buat contohnya, misalnya char A itu ini ya. Anda bikin misalnya kira-kira 11 ya misalnya gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah char B juga 11 misalnya seperti itu ya. Langsung aja ya, langsung aja Anda tulis misalnya Antonius gitu ya, kemudian ini Elizabeth seperti itu kira-kira ya. Nah, ini pastinya nanti kan ANTO itu akan mengisi posisi array, indeks-indeks array ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini maksudnya ingin menukar isi larik pada posisi nomor indeks ganjil. Indeks ganjil itu mana aja? 1, 3, 5, dan 7. Panjangnya sampai 8 ya. Bisa Anda bikin sampai 8. 0 sampai 8, 9. Ini 9. Nah, jadi di sini nanti ditukar pada saat nanti kita jalankan ya. Anda sudah, pokoknya prinsipnya Anda sudah deklarasikan ini kedua nilai string ini untuk masing-masing larik karakter ini ya. Kemudian Anda jalankan tukar ya, menukar posisi indeks ganjil, nilai pada indeks ganjil ya. Nanti dulu tukar ini, n-nya akan pindah ke sini, l-nya pindah ke sini gitu. Jadi ini bukan an lagi tapi al, ini adalah en. Nah, kemudian 2, 3 ini bertukar lagi ya, s-nya pindah di sini, o-nya pindah di sini, jadi ini ts, ini io, dan seterusnya. Jadi yang ganjil-ganjilnya ditukar. Nah, itu tugas Anda ya. Tugas Anda menukar isi larik ya. Oke, semoga Anda
bisa mengerjakannya, bisa membuatnya nanti ya. Kalau Anda bisa membuatnya berarti sudah semakin memahami tentang larik. Oke. Oke, selanjutnya ini kan jadi tugas, kita masuk menggeser larik, menggeser isi larik ya. Maksudnya menggeser isi larik itu seperti apa sih? Oke, menggeser isi larik sini berarti kita memindahkan isi larik, kita geser ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk di sini contohnya adalah kita ingin menggeser larik itu satu posisi ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, prinsip pergeseran larik ini seperti apa ya? Prinsip pergeseran larik ini sebenarnya seperti sebuah lingkaran ya. Ya, jadi lingkaran. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalnya saya ambil gini aja ya. Kalau lingkaran itu kan nggak pernah putus, ya. Jadi kalau lingkaran tuh kan gini, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nggak pernah putus. Kalau kita bilang satunya di depan, berarti 5 ini di belakang 1. Jadi kalau ini bergeser, ya bergeser ini angka-angkanya bergeser, 5 akan ke 1, kan gitu kan? 1 akan ke 2, 2 akan ke 3, 3 akan ke 4, 4 akan masuk ke posisi 5. Begitu aja ya. Sama ya sini ya. Kalau kita punya larik seperti ini juga begitu. Jadi kalau 1 nilainya ini nilai lariknya ya. Ya, 1 ini bergeser, dia bergeser bukan berarti dia bergeser ke sini. 1 ini bergeser berarti dia pindah ke sini. 5-nya bergeser ke sini, 4-nya bergeser ke sini, 3-nya bergeser ke sini, 2-nya bergeser ke sini, 1-nya bergeser ke sini. Ya, maka dia seperti suatu lingkaran pergeseran larik gitu ya. Maksud bergeser ya, jadi bergeser ke kiri itu ke sini ya tadi. Jadi ke kiri ini seolah-olah indeks I bergeser ke I kurang 1. Jadi kalau misalnya tadi nilai A2 itu adalah 3, berarti dia bergeser ke posisinya 2 ya. 2, I-nya 2, berarti dia bergeser ke 1, sama saja I kurang 1. Jadi seperti itu seolah-olah ya. Kecuali indeks 0. Indeks 0 ini tidak bergeser ke min 1, tetapi dia akan mengisi nilai posisi nilai pada indeks 0 ini, dia akan mengisi posisi pada indeks n kurang 1 ya. N kurang 1 itu yang paling kanan tadi gitu ya. Nah, kalau pergeseran ke arah kanan, maka nilai larik pada indeks I ini seolah-olah akan bergeser ke I plus 1 ya. Jadi kalau misalnya tadi A0 itu kan bergeser menjadi A1 ya. Jadi kalau I-nya 0 berarti menjadi I1 kan berarti I tambah 1. Gitu ya. Nah, kecuali nanti indeks N kurang 1 yang paling kanan, yang paling sini nih, yang paling kanan ini N kurang 1. Dia tidak bergeser ke N ya. Kalau N kurang 1-nya misalnya ini indeksnya 0, 1, 2, 3, N kurang 1 dia tidak bergeser ke N, tidak bergeser ke 4, indeks 4, enggak 4, tapi dia ke indeks 0 karena dia muter gitu ya. Ya, prinsipnya kayak lingkaran. Jadi seperti itu pergeseran larik. Oke, kita lihat lagi seperti ini supaya lebih awal. Jadi kalau kita punya larik seperti ini ya, larik ini indeksnya, ini nilai-nilai lariknya dari 1, 2, 3 sampai 10. Dia mengisi indeks 0 sampai 9. Panjang lariknya adalah 10. Ini larik awalnya. Kita mau geser satu posisi ke kiri ya, sehingga akan jadi seperti ini nih, digeser ke kiri. 2 ini akan pindah ke indeks 0 ya. 3 ini, jadi 2 ini pindah ke indeks sini. 3 pindah ke sini. Bergeser kan ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Iya betul. Ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi dari indeks 7 bergeser ke indeks 6. Nah, kemudian indeks 1 ini dia tidak ke sini. Jadi indeks 1 ini dia akan bergeser ke terakhir.
gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang geser ke kanan? Geser geser ke kanan. Geser dua posisi. Nah, kalau geser dua posisi prinsipnya sama aja ya. Jadi langsung dari 3 itu karena bergeser dua posisi langsung ke sini. Ini ke sini. Kan lewat dua posisi ini ya. 1 2 ya. Dua posisi langsung naik. Oke. Nah, yang di sini 1 2 dia nggak ke sini ya. Satunya dia akan ke sini, duanya dia akan ke sini. Oke. Kemudian bagaimana untuk geser ke kanan? Oke. Geser kanan satu posisi ya prinsipnya sama dengan yang geser ke kiri. Ya. Jadi geser ke kanan kan satunya ke sini. Jadi geser ke kanan ya. Nggak ke sini dia nggak keluar. Tapi dia akan menempati baru satunya. Ini geser ke kanan kan arah ke kanan. Ya, 9-nya ke sini. 10-nya nggak ke sini, 10-nya ke sini. Oke. Nah, untuk geser 2 juga sama prinsipnya dengan yang geser 2 ke kanan dan geser 2 ke kiri. Nah. Oke, kita bagaimana algoritmanya? Algoritmanya seperti ini. Oke, kita mulai. Berarti kita perlu deklarasi variabelnya dulu. Kemudian ini indeksnya kita deklarasi. Nah, kita butuh temp. Variabel temp. Apa nih temp? Ini variabel temporary variabel untuk menampung suatu nilai ya, sementara, nilai sementara. Kenapa? Karena di sini ada ya. Tadi kalau seperti ini. Sambil 4 aja ya. 0 1 2 3. Ini saya buat ini. Coba dulu ya, saya buat supaya Anda paham. Oke, yang jelasnya ini indeks. Oh, jangan seperti ini. Saya Oke, saya kembali ke sini. Jadi ini nilai 1 2 3 4. Indeksnya baru ini ya, indeks 0 1 2. Nah, jadi masukkan nilai array, misalnya nilai array-nya seperti ini ya. Kemudian untuk i sama dengan 0 hingga n kurang 1. Jadi kalau panjang array-nya ini panjang array berapa? 1 2 3 4. Berarti 4 ya. Nah, indeksnya dari 0 sampai n kurang 1 pasti. Ganti nilai array i dengan array i plus 1. Artinya nanti ini posisinya ya. Array i kan mulai dari 0 nih. Berarti mulai dari array 0. Kita pakai sini misalnya ini a ya. Panjang array a-nya sana 4. Jadi pada saat a0 ini kan tadi sama dengan 1. Ganti nilai a0 dengan array plus 1. Pada saat ini 0, 0 plus 1, sini adalah 1. Jadi sini array. Ya, jangan pakai A, nanti bingung lagi ya. Array gini ya. Ya, array 0 berarti ini ganti dengan array 1. Array 0 ganti. Nah, ini begini. A0 diganti dengan A1. Ini untuk looping pertama ya. Jadi A0 ini kan A0 atau array 0 ya, diganti dengan array 1. Array 1 ya. Array 1. Array 1 kan ini. Jadi nilai ini untuk loop untuk i sama dengan 0 diganti. Pertama. Gitu ya. Nah, yang ini A1-nya nilai tetap. Ini begini posisinya, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke i sama dengan 1. Pada saat i sama dengan 1 berarti ini ya, loop. Kita masuk ke loop i1. Berarti ai-nya adalah 1.
AI plus satunya adalah ya, array ya. Array ini adalah 2. Ya. Berarti nilainya gini nih. Kan yang ini tadi loop 0 itu posisi nilainya sekarang gini, nilai arraynya. Nah, loop 1 ini tetap gini, tapi yang diganti sini A1. A0-nya 2, ini A1. Nah, kemudian di sini A1-nya diganti dengan nilai array A2. A2-nya kan 3. Berarti ini 3, 4. Begitu. Ya. Nah, untuk loop 2, loop I sama dengan 2, ya saya bikin satu-satu nih biar jelas nih. Ya, posisinya gini. I sama dengan 2 berarti sini A2 diganti nilainya dengan ini array ya, array 2 diganti dengan array 3. Array 2 di sini diganti dengan 3. Nah, ini. Nah, untuk I sama dengan 3, loop yang I sama dengan 3 pada saat posisi I sama dengan 3, berarti ini 2, 3, 4, berarti I sama dengan 3 ini array 3 diganti dengan nilai array ini 02, array 4. Array 3 kan? 4. Jadi array 3 berarti A3 0 1 2 3. Nah, diganti dengan A4. A4-nya mana? Yang A3 N kurang 1 ya. Maaf, N kurang 1 berarti yang 3 ini N kurang 1. Diganti dengan temp. Ya. Harus diganti dengan temp. Kenapa kalau tidak diganti dengan temp? Kalau dia tetap kita bikinnya kan tadi kan posisinya diganti dengan A0 ya. Yang terakhir kalau geser kanan berarti nilai terakhir dimasukin A0. Kalau N kurang satunya, array N kurang satunya diganti dengan array A0, maka array A0 posisinya 2. Jadi 4 ini diganti dengan 2. Nanti kan nilainya menjadi 2, 3, 4, 2. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadi penggantian ini ada temp. Nilai temp ini harus kita isi dengan nilai A0 supaya nanti pada saat N1 diganti dengan temp, tempnya itu adalah nilai dari A0 yang sebelum digantikan. Jadi temp itu harus kita kasih dengan A0. Ya, makanya perlu di sini ada nilai awal temporary itu didapat dari nilai array 0 ya. Nilai A0 atau array 0 seperti itu. Oke. Nah, nanti habis ini saya akan kasih contoh bagaimana cara kerjanya algoritma geser ke kiri. Oke, kita akan masuk ke programnya. Oke, kita langsung saja lihat programnya ya untuk algoritma geser ke kiri. Oke, jadi sini adalah program untuk algoritma geser kiri ya. Nah, jadi di sini kita buatnya itu adalah menginput nilai panjang larik. Oke, nanti programnya pada saat kita jalankan dia akan meminta masukan panjang larik. Nah, panjang larik ini kita kasih masuk. Misalnya kita kasih masuk 6, maka nanti kita juga akan mengisi sebanyak 6 kali nilai larik untuk setiap nomor indeksnya ya, seperti itu. Ya, karena 6, ya berarti kita akan mengisi sebanyak 6 kali sesuai dengan panjang nomor indeksnya. Itu untuk informasi, jadi informasi larik awal ya. Jadi kemudian kita tampilkan larik awalnya ya. Kita tampilkan di sini larik awalnya yang tadi sudah kita input akan ditampilkan. Kemudian masuk di sini ke algoritma untuk untuk menggeser
isi lari. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa nanti kita harus membuat yang namanya variabel temporary yang akan menampung nilai lari untuk indeks 0, yaitu A0, karena larisan namanya A jadi A0. Tujuannya apa? Tadi di penjelasan bahwa kalau tidak disimpan A0 itu ke temp, pada saat nanti AN kurang satunya kita kasih dengan nilai A0, maka dia akan bukan nilai A0 pertama, tapi A0 yang setelah dirubah dengan nilainya menjadi A1 seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah setelah itu baru ini kan nanti digantikan ya. Baru kita print lari geser kiri setelah digeser-geser tadi. Maka sebenarnya prinsipnya bukan digeser, tapi diganti ya, tapi seolah-olah digeser ya. Diganti baru kita tampilkan hasilnya. Ya, maka akan seperti bergeser dia. Kita jalankan. Oke, kita sudah jalankan, kemudian saya harus menjalankan menggunakan terminalnya. Kita panggil ini geser kiri, geser kiri ya. Panjang lari kita kasih masuk 6. Nah lari 0 kita kasih masuk nilainya 1, tarik 1, nah indeks 1 2, indeks kedua 3, ketiga keempat itu kita kasih masuk 5 itu kita kasih masuk 6. Jadi pas ya, panjang larinya 6, berarti mulai dari 0 sampai 5, enter. Nah lari ke awal 1 2 3 4 5 6, setelah digeser jadi 2 3 4 5 6 1, geser kiri ya, seperti itu. Nah kalau tadi temnya kita tidak bikin temporary, nanti pada saat AN kurang 1 ini diganti dengan A0 ini, bukan nilainya bukan 1, nanti jadi 2 ya, karena pada saat posisi terakhir ini mau diganti nilainya, A0-nya sudah berubah menjadi 2, makanya harus pakai temporary tadi. Begitu ya mahasiswa. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana menggeser lari satu posisi ke arah kiri, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah algoritma geser kanan. Algoritma geser kanan seperti ini, prinsipnya sama, tetapi di sini berarti karena geser kanan, maka nilai array I-nya yang di kanan itu dikasih dari nilai array pada indeks I kurang 1. Ya harus pakai file temporary juga, seperti itu. Hanya kebalikannya ya. Nah, untuk algoritma geser kanan, programnya menjadi tugas Anda. Ya, jadi tugas Anda ada 2. Yang tadi menukar nilai lari pada posisi ganjil, array indeks ganjil, dan ditambah dengan tugas yang nomor 2-nya. Yang keduanya adalah algoritma untuk lari geser ke kanan. Ya, nah minggu depan sudah harus dikumpul ya. Saya sudah harus terima semua tugas program ini ya, baik nomor 1 maupun yang kedua. Oke, baik mahasiswa. Kalau memang ada pertanyaan, nanti silakan Anda tanyakan ya, bisa melalui forum e-learning ya, atau misalnya Anda ada pertanyaan bisa pada saat materi berikutnya di Zoom Anda bisa tanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai jumpa. Salam belajar.